bisa seperti di Singapura gitu. Jangan korupsi. 5, 4, 3, 2, 1. Tutup pintu. Cuaks. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sebagai host di sini di podcast yang serba dadakan ini. Perkenalkan, nama saya Rijad, dan di sini seperti biasa kita menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat relevan di dalam bidangnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wakaf di negara Singapura dengan narasumber yang tidak lain tidak bukan mahasiswa Universitas Indonesia Yogyakarta, yakni Syuhada Al-Firdaus. Dipersilakan untuk masuk ke tempat ini. Oke, Mas, silakan. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Mas Wada? Alhamdulillah. Ya. Gimana kesibukan hariannya sekarang? Ya, alhamdulillah sih saya mau gimana ya, bisnis saya masih di mana-mana ya gitulah. Jadi saya juga gak sibuk. Hari ini di Indonesia, besok bisa jadi saya di Mekah gitu. Masya Allah. Oke, dengan seperti tema yang sudah saya sampaikan tadi tentang wakaf di negeri Singapura. Pasti sebagai mahasiswa UII ya, Universitas Islam Indonesia, sudah tidak asing lah dengan wakaf ya. Sudah sering mendengar wakaf. Nah, saya mau menanyakan tentang apa sih perbedaan wakaf sama zakat itu? Kalau dari secara umumnya, pengertian zakat itu harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu. Jika sang pemilik sudah mencapai haul dan nisabnya, yang nantinya akan dibagikan ke orang-orang untuk yang berhak. Adapun dalam agama Islam, zakat termasuk dalam rukun Islam, sehingga hukumnya hampir bisa disebut wajib lah gitu. Ya. Makanya kalau setiap orang yang mampu itu harus mengeluarkan zakat, nah gitu. Sedangkan kalau wakaf itu pemberian aset yang berupa barang-barang atau apalah yang sifatnya produktif, seperti masjid, gedung, tanah, dan lainnya. Malah dengar-dengar juga katanya itu uang bisa kok dijadikan wakaf gitu. Kita bisa mewakafkan uang, bukan uang gitu. Aset inilah yang nantinya akan dikelola oleh lembaganya. Kayak misalkan ada lembaga sekarang itu yang di Indonesia itu kayak BWI kalau nggak salah, Badan Wakaf Indonesia. Ya, terus setiap muslim bisa memilih untuk melaksanakan wakaf atau tidak, karena dalam Islam tidak diwajibkan atau hukumnya sunnah. Tapi menurut saya sih kalau memang sedekah jariah, buat sedekah jariah sih bagus sih wakaf itu. Apalagi di dalam hadis juga kan udah disebutin itu kan, yang artinya ya, saya agak lupa dikit tuh ya, yang artinya itu pokoknya kita itu pas meninggal sampai yang tiga amalan yang masih berjalan terus. Yang pertama itu apa sih? Amal jariah atau sedekah jariah. Nah, wakaf kan termasuk salah satu sedekah jariah kan. Apabila ketika kita meninggal juga, ya barang-barang yang kita wakafkan itu ya masih ada gitu. Apalagi seperti masjid, subhanallah banget. Berarti di sini perbedaan antara wakaf dan zakat itu apakah sangat signifikan sekali? Apa tetap ada samanya? Apa gimana? Menurut saya sih kalau perbedaannya cuma di ini doang sih. Kayak misalkan zakat sudah ditentukan gitu haul dan nisabnya. Kalau ini kan kalau wakaf kan tidak ada, kita bebas mau melakukan apa aja. Wakaf bebas kapan saja. Tidak ada apa-apa. Kan dengan tema kita ini kan terkait dengan wakaf produktif. Nah, mungkin dari kebanyakan orang, masih banyak orang yang awam tentang wakaf produktif itu apa sih? Mungkin Mas Wada bisa menjelaskan apa itu wakaf produktif? Wakaf produktif itu sebuah skema pengelolaan donasi dari umat, tau nggak? Jadi dengan memproduktikan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Contohnya seperti apa ya? Kayak misalkan masjid gitu kan bisa dipakai buat
berkelanjutan orang ibadah, kayak kan satu hari 5 kali sholat, terus apalagi kita ngebuat toilet umum gitu kan, wah itu mantep banget tuh di tengah jalan. Ada yang lagi kebelet pipis atau apa kan bisa ke toilet, terus ke masjid sholat, mantep lah gitu kan. Sekedar informasi bahwa surplus itu adalah suatu kondisi di mana pemasukan melebihi jumlah pengeluaran gitu. Nah, sehingga nantinya surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Gitu. Iya. Oh iya. Bagi misalkan suatu lembaga nih menerapkan wakaf produktif itu tuh, apakah lembaga itu sudah maju atau lembaga itu masih tetap harus menambah program yang baru lagi atau apa gitu? Ya benar sih menurut saya. Dan salah satu negara yang berhasil menerapkan wakaf produktif adalah negara Singapura, coy. Singapura. Padahal negaranya kecil, tapi tepuk tangan dulu buat negara Singapura. Kita kasih surprise. Negara Singapura itu termasuk wakaf produktifnya itu bagus lah gitu menerapkannya. Oh gitu. Tapi bukannya di negara Singapura itu Islamnya itu sangat minoritas ya? Kenapa bisa Singapura bisa menerapkan wakaf produktif itu sendiri? Iya sih benar. Islam di Singapura itu merupakan sebuah agama minoritas dengan persentase Muslim kurang dari 15% dari keseluruhan jumlah penduduk Singapura. Ya karena mungkin negara kecil kali ya, kita nggak tahu apa-apa. Lalu mengapa di negara yang ya Islam itu minoritas dan penduduknya juga kecil kan, tapi kenapa wakaf produktif di negara tersebut tuh bisa maju dan berkembang, sedangkan kenapa nggak di negara Indonesia ini gitu yang berkembang? Nah itu dia sih. Di Singapura sendiri, wakaf produktif telah dimanajemen dengan baik. Terus administrasi wakaf di negara Singapura berada di bawah unit strategis zakat dan wakaf di MUIS. Sehingga semua hal mengenai penjualan dan pengembangan aset wakaf pertama kali diajukan di tingkat direktorat dan kemudian akan dilanjutkan untuk pengambilan keputusan di tingkat Dewan MUIS. Di mana ketika ada permasalahan syariah, maka masalah itu akan dibahas dalam komite fatwa. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, ya you know lah. Tapi mungkin teman-teman semua ada yang kurang tahu juga apa itu sih MUIS. MUIS itu kayak seperti dewan apa ya? Ya gimana ya? Kayak mungkin kayak saya juga belum istimewa atau bagaimana? Mungkin lah seperti itulah. Oh iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu bagaimana, kan tadi Mas yang bilang sudah dikawal dengan administrasi yang sangat baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih administrasi dan pengelolaan wakaf produktif di Singapura tersebut? Baik ya. Jadi semua wakaf di Singapura itu dikendalikan oleh MUIS Agama Islam di Singapura. MUIS itu adalah saya jelaskan ya. MUIS itu adalah badan hukum yang berada di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga atau bisa disebut MCYS. Kementerian ini memiliki menteri yang bertanggung jawab terhadap Muslim Affairs atau urusan Muslim yang Kementerian ini memiliki menteri yang bertanggung jawab terhadap Muslim Affairs atau urusan Muslim gitu ya. Terus kalau ya kenal lah mungkin ya, nggak kayak di negara kita sendiri gitu ya. Administrasi wakaf ini di bawah unit strategis zakat dan wakaf di MUIS, sehingga semua urusan administrasi dan manajemen sehubungan dengan penjualan. Pengembangan aset wakaf akan diputuskan oleh manajemen senior MUIS dan Dewan MUIS. Tujuan dari wakaf MUIS sendiri yaitu yang pertama itu membuat wakaf baru untuk kebutuhan pembiayaan baru di komunitas muslim. Wah, mantap banget ini.
Yang kedua itu untuk melanjutkan pembangunan kembali semua properti wakaf dan dalam portofolionya tuh. Mereka juga misalkan ada barang-barang wakaf yang atau apa, maka bisa dibangun kembali gitu kan. Yang ketiga itu untuk memastikan pertumbuhan dan diversifikasi aset wakaf. Dan yang keempat itu untuk memaksimalkan potensi properti wakaf. Yang kelima untuk efisiensi dan efektif mengelola dana wakaf. Yang keenam untuk menetapkan bahwa wakaf adalah formula model untuk belanja amal. Yang ketujuh yang terakhir yang menurut saya itu untuk menyalurkan dana dalam pembangunan masyarakat gitu. Oh iya. Bagus juga ya. Seperti itu. Terus kan itu baru dari apa namanya wakaf ya. Apakah ada di dalam wakaf produktif itu ada yang terbaru di masyarakat atau bagaimana? Atau mungkin yang ada di negara Singapura tuh bagaimana sih wakaf yang sekarang tuh? Mas, boleh sedikit agak kencang nggak? Takutnya nggak kedengaran gitu. Oh ya, mungkin di dalam wakaf produktif ini tuh kan di Singapura ya, dia yang baru di masyarakatnya tuh seperti apa sih sebenarnya? Jadi contoh wakaf produktif itu sendiri ya di Singapura ya. Wakaf produktif terbaru dari masyarakat yang ada di Singapura itu adalah wakaf ilmu yang didirikan pada tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah. Sumbernya itu melalui konsep wakaf tunai. Model wakaf dapat dipertahankan. Sejak diluncurkan, terdapat 1.700 muslim individu, 14 perusahaan, dan 3 lembaga yang telah berkontribusi sebagai wakif untuk wakaf ilmu. Maaf, wakif itu adalah yang mewakafkan, ngerti? Iya. Nah, sampai tahun 2014, jumlah modal wakaf ilmu adalah sebesar 8,6 juta US dollar. Tingkat pengembalian modal sehingga dikumpulkan bersama-sama dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat besar. Dan pada tahun 2014, sampai tahun 2014 jumlah pengembalian pada tahun 2014 pendapatan disalurkan untuk pertama kalinya dengan total 240.983 US dollar mungkin ya, atau US Singapura itu ya. Saya ngebaca dapat dari apa ini? Dapat dari ini juga sih, Google juga ya, maaf. Oh iya. Dan telah disalurkan kepada 6 madrasah penuh serta penuh waktu serta program siaran langsung yang dilakukan di masjid. Pada bulan April 2014, Waris Investment sepenuhnya dimiliki anak perusahaan dari MUIS. Memulai penghimpunan dana berbasis komunitas, baru pendekatan pendanaan atau kelembagaan investasi inisiatif. Dengan penghimpunan tersebut, lembaga-lembaga Islam seperti masjid, madrasah, dan wakaf dapat berinvestasi dalam mengembangkan dan menerima jaminan pengembalian yang lebih tinggi dari deposito konvensional di lembaga keuangan lainnya. Seperti itu. Jadi lumayan banyak juga ya lembaga-lembaga yang sudah mendukung di bagian wakaf di Singapura ya. Iya. Jadi memang ternyata manajemen wakaf produktif di negara Singapura itu sangat tertata dengan baik ya. Yes. Sangat baik ya Mas ya. Iya, benar. Ya, kalau dengan Indonesia bagaimana tuh? no komen lah saya tuh. Kalau gimana ya? Kenapa di Indonesia ini tidak bisa padahal kan udah mayoritas banget ya, tidak bisa sama kayak di Singapura berkembang wakaf produktif lebih baik? Kalau Singapura itu memang lumayan lah kalau saya, padahal mereka itu penduduk Islamnya cuma 15% dari keseluruhannya. Indonesia ini yang katanya negara Islam terbanyak di dunia, bisa mencontoh lah kesusahan manajemen produktif yang ada di negara tetangga gitu kan. Tapi berat sih. Tapi ada nggak sih mungkin saran dari Mas mungkin untuk masyarakat Indonesia atau mungkin di pemerintah Indonesia biar wakaf di Indonesia itu bisa seperti di Singapura gitu? Jangan korupsi, itu soal. Oh baiklah, mungkin tidak terasa ya, kita waktunya sudah
mulai Udah malam ya, udah mulai malam. Satu ini Ya mungkin terima kasih untuk narasumber kita yaitu Mas Suhada Firdaus. Untuk teman-teman semua jangan lupa tetap menonton, menyaksikan podcast ini, dan mohon maaf jika banyak salah kata di antara kami. Mungkin dicukupkan sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.